Aswani dikenal sebagai seorang pelukis yang memiliki ketelitian luar biasa. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun karya-karyanya telah beberapa kali dipamerkan di kota Medan. Ia bukan pelukis yang menyukai keramaian atau hiruk-pikuk galeri modern. Aswani lebih senang melukis di tempat sunyi, ditemani bau cat minyak, bunyi kuas yang menyapu kanvas, dan suara angin yang menelusup dari sela jendela. Sejak kecil, Aswani memang memiliki kebiasaan berbeda. Ia sering merasa bahwa benda-benda tua menyimpan cerita. Kursi usang, meja retak, cermin berdebu, atau rumah kosong semuanya seolah memiliki kehidupan yang belum selesai. Karena itulah banyak lukisan Aswani bertema bangunan lama yang dipenuhi nuansa sendu. Suatu sore, ketika sedang mengikuti pameran kecil, seorang kolektor seni tua mendekatinya. Lelaki itu memperhatikan satu lukisan rumah tua buatan Aswani cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Nona, kalau kau suka melukis rumah yang penuh cerita, aku tahu satu tempat yang mungkin membuatmu menghasilkan karya terbaik." Aswani menoleh, tertarik. Lelaki itu lalu menceritakan tentang sebuah rumah peninggalan Belanda yang berdiri di atas Bukit Senja, sekitar 2 jam perjalanan dari kota. Rumah itu telah kosong hampir 30 tahun. Pemilik terakhirnya meninggal tanpa keluarga yang jelas. Dan sejak saat itu, tak ada yang berani tinggal di sana. Penduduk sekitar hanya sesekali melihat rumah itu dari kejauhan. "Kenapa tidak ada yang menempati?" tanya Aswani. Lelaki tua itu tersenyum samar. Katanya rumah itu tidak suka dilupakan. Kalimat aneh itu justru membangkitkan rasa penasaran Aswani. Dalam benaknya, rumah tua yang sunyi di atas bukit terdengar seperti sumber inspirasi sempurna. Setelah beberapa hari memikirkan tawaran itu, ia akhirnya memutuskan pergi. Perjalanan menuju Bukit Senja ditempuh menggunakan mobil sewaan. Jalanan perlahan berubah sempit dan menanjak. Pepohonan pinus berjejer rapat di kiri kanan, membuat udara menjadi lebih dingin. Menjelang sore, kabut tipis mulai turun. Supir yang mengantarnya tampak enggan. "Yakin mau tinggal di sana, Bu?" tanyanya. "Hanya beberapa hari, saya ingin melukis." Supir itu mengangguk, walau wajahnya jelas tidak tenang. Saat mobil berhenti di depan gerbang besi berkarat, Aswani terpaku. Rumah itu jauh lebih besar daripada bayangannya. Bangunan 2 lantai dengan cat kusam mengelupas. Jendela-jendela tinggi tertutup debu, serta halaman yang dipenuhi rumput liar. Di sisi kanan berdiri pohon Kamboja tua yang rantingnya melengkung seperti tangan kurus. Suasana rumah itu terasa sangat hening. Bukan hening biasa, melainkan hening yang seolah menunggu sesuatu. Aswani menurunkan perlengkapan melukisnya. Begitu supir pergi, ia sendirian di sana. Hanya bunyi burung sore dan desir angin. Kunci rumah telah dititipkan melalui kepala desa setempat. Dengan sedikit susah payah, Aswani membuka pintu utama. Engsel kayu berdecit panjang, menimbulkan suara yang memantul ke seluruh ruangan. Bau lembab dan debu tua langsung menyambutnya. Ruang tamu sangat luas, dipenuhi furnitur antik yang tertutup kain putih kusam. Sebuah lampu gantung kristal masih tergantung, meski beberapa bagiannya pecah.
Di dinding terpajang bingkai-bingkai kosong. Entah kemana lukisan yang dulu menghiasinya. Aswani justru merasa takjub. Ia mulai membayangkan komposisi warna, sudut cahaya, dan kesan muram yang dapat dituangkan ke kanvas. Tempat ini sempurna. Ia memilih sebuah kamar di lantai bawah sebagai tempat menginap sementara. Setelah membersihkan seperlunya, Aswani menata kanvas besar di ruang tamu. Karena menurutnya, sudut itu paling menarik. Dari sana, ia bisa melihat tangga kayu melengkung, jendela tinggi, dan sebagian koridor gelap. Matahari hampir tenggelam ketika ia mulai membuat sketsa. Garis demi garis muncul bentuk tangga, bayangan, jendela, lampu gantung. Namun baru beberapa menit melukis, Aswani merasa ada sesuatu yang ganjil. Udara di belakang punggungnya mendadak lebih dingin. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aswani menghela napas, menganggap dirinya hanya terlalu lelah. Ia kembali melukis. Kali ini kuasnya berhenti sendiri. Di ujung kanvas, tanpa sengaja, tangannya menggambar sesuatu yang tidak ia rencanakan. Sosok perempuan berdiri di lantai 2, tepat di balik pagar tangga. Aswani mengernyit, padahal ia tidak berniat menambahkan figur manusia. Ia mencoba menghapus sketsa tipis itu. Tetapi anehnya, goresan arang tampak melekat lebih kuat. Setelah beberapa kali digosok, bayangan perempuan itu masih terlihat samar. Perasaanku saja, gumamnya. Malam turun cepat di bukit. Senja, listrik rumah masih menyala. Meski lampunya redup kekuningan, Aswani makan seadanya, lalu kembali memeriksa hasil sketsanya. Sosok perempuan itu masih ada. Semakin dipandang, semakin terasa bahwa gambar itu bukan hasil coretan sembarangan. Posisi tubuhnya jelas. Berdiri tegak, kepala sedikit miring, rambut panjang menutupi sebagian wajah Aswani merinding. Ia menatap lantai 2. Gelap. Tidak ada apapun. Dengan perasaan tak nyaman, ia memutuskan tidur lebih awal. Namun rumah tua itu rupanya tidak semudah itu membiarkannya beristirahat. Tengah malam, Aswani terbangun karena mendengar bunyi pelan. Tok, tok, tok. Seperti seseorang mengetukkan benda keras ke lantai kayu. Ia duduk di ranjang. Suara itu berasal dari lantai atas. Tok, tok, tok. Pelan, teratur, seperti langkah kaki seseorang yang mengenakan sepatu hak. Jantung Aswani mulai berdebar. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ranting pohon, mungkin atap memuai karena dingin. Tetapi suara itu kemudian berpindah. Dari atas tangga, turun satu demi satu. Tok, tok, tok. Aswani menahan napas. Ia menatap pintu kamar yang tidak tertutup rapat. Dari celah sempit itu, terlihat koridor remang-remang. Suara langkah berhenti tepat di depan pintunya. Sunyi. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu. Lalu terdengar bunyi seperti kain panjang diseret, sertit. Aswani mematung. Tangannya gemetar memegang selimut. Ia ingin membuka pintu dan memastikan, tetapi tubuhnya menolak bergerak. Keringat dingin mengalir di tengkuk, meski udara sangat dingin. Kemudian terdengar satu bisikan, lirih, selesaikan. Aswani membelalakan mata. Suara perempuan
sangat pelan, tetapi jelas berasal dari luar pintu. Selesaikan lukisanku. Sekujur tubuh Aswani menegang. Ia menutup mulut agar tidak menjerit. Tak lama kemudian langkah itu menjauh, perlahan naik kembali ke lantai atas. Setelah suara banner-banner hilang, Aswani masih tidak berani bergerak hingga menjelang subuh. Pagi harinya, wajahnya pucat. Ia meyakinkan diri bahwa mungkin ia bermimpi karena kelelahan. Namun saat keluar kamar menuju ruang tamu, bulu kuduknya kembali berdiri. Kanvas yang semalam hanya berisi sketsa rumah kini berubah. Sosok perempuan di lantai 2 tampak lebih jelas. Bukan hanya itu, di bagian bawah lukisan, tepat di dekat tangga, muncul noda merah seperti sapuan cat tipis. Padahal Aswani sama sekali belum menggunakan cat warna apapun. Ia menatap kuas-kuasnya. Semua bersih. Tangannya mulai dingin. Untuk pertama kalinya sejak menjadi pelukis, Aswani merasa bahwa kanvas di depannya sedang dilukis oleh sesuatu yang bukan dirinya, dan sesuatu itu sedang meminta diselesaikan. Pagi di Bukit Senja seharusnya membawa ketenangan, tetapi bagi Aswani, sinar matahari yang masuk dari jendela-jendela tinggi tidak banyak membantu mengusir rasa takut yang tersisa dari malam sebelumnya. Ia berdiri cukup lama di depan kanvas, menatap gambar yang telah berubah sendiri itu. Sosok perempuan di lantai 2 kini terlihat semakin tegas. Garis tubuhnya ramping, rambutnya panjang menjuntai, dan wajahnya tertutup bayangan. Sementara noda merah di bawah tangga tampak seperti bekas cat yang disapukan terburu-buru. Semakin diperhatikan, noda itu menyerupai genangan. Aswani memeriksa seluruh ruangan. Tidak ada orang lain. Pintu utama masih terkunci dari dalam. Jendela-jendela pun tertutup rapat. Tidak mungkin ada seseorang masuk hanya untuk mengerjai lukisannya. Ia mencoba menenangkan pikiran. Mungkin ia sendiri yang melukis setengah sadar karena kelelahan. Walau terasa mustahil, itu penjelasan paling masuk akal yang bisa diterimanya. Namun, saat ia mendekatkan wajah ke kanvas, ada hal lain yang membuat napasnya tercekat. Di sisi bawah lukisan, tepat di dekat sudut, muncul guratan kecil seperti tulisan tangan. Aku masih menunggu. Aswani mundur 2 langkah. Tangannya gemetar. Ia sama sekali tidak pernah menulis kata-kata di atas kanvas sketsanya. Tulisan itu tampak dibuat dengan ujung kuas sangat tipis, menggunakan cat abu-abu pudar. Huruf-hurufnya miring dan panjang, seperti tulisan perempuan zaman dahulu. Seketika, suara bisikan tengah malam itu kembali terngiang. Selesaikan lukisanku. Aswani menelan ludah. Dalam hati, ia mulai menyesali keputusannya datang ke rumah tua ini. Tetapi rasa takut itu bercampur dengan sesuatu yang lain, rasa penasaran yang justru semakin besar. Sebagai seorang pelukis, ia terbiasa memperhatikan detail, dan kini seluruh insting seninya mengatakan bahwa semua ini bukan kejadian acak. Seolah ada pesan yang perlahan disusun melalui lukisan tersebut. Dengan memberanikan diri, Aswani memutuskan naik ke lantai 2. Tangga kayu tua mengeluarkan bunyi berderak setiap kali diinjak. Debu menebal di sepanjang pagar tangga. Saat sampai di atas, ia mendapati koridor panjang dengan 5 pintu tertutup.
Udara di sana lebih dingin dibanding lantai bawah. Bahkan sinar matahari sulit menembus karena jendelanya kusam. Aswani mulai membuka pintu satu per satu. Kamar pertama kosong. Hanya ada lemari tua roboh. Kamar kedua tampak seperti ruang baca dengan rak buku lapuk. Kamar ketiga dipenuhi kain-kain penutup furnitur. Tidak ada hal mencurigakan sampai ia membuka kamar paling ujung. Pintu itu terasa berat, seolah lama tidak tersentuh. Saat berhasil terbuka, debu berhamburan dan aroma kayu tua menyengat. Ruangan itu berbeda dari kamar lain. Ada meja rias antik, kursi berlengan, tirai putih yang sudah menguning, dan di dekat jendela berdiri sebuah easel penyangga lukisan kayu. Aswani membeku. Di atas easel itu terpasang kanvas tua yang telah kusam. Sebagian permukaannya rusak, namun masih terlihat gambar seorang perempuan setengah badan yang belum selesai dilukis. Wajahnya belum terbentuk sempurna. Rambutnya hanya sapuan kasar. Gaunnya putih pucat. Lukisan itu tampak berhenti di tengah proses. Seakan pelukisnya meninggalkan pekerjaan secara mendadak. Aswani perlahan mendekat. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Ada perasaan sedih yang datang tanpa alasan jelas. Di meja kecil sebelah easel, terdapat kotak cat minyak yang sudah mengering, beberapa kuas keras, dan sebuah buku harian berlapis debu. Aswani membuka buku itu dengan hati-hati. Halaman-halamannya rapuh, namun tulisan tinta masih terbaca. Buku itu milik seorang wanita bernama Clarissa Van Holten, putri pemilik rumah ini. Pada masa kolonial, Aswani membaca beberapa bagian. Clarissa menulis bahwa ia menyukai seni lukis dan sering menghabiskan waktu di kamar itu. Ia sedang berusaha membuat potret dirinya sendiri, tetapi lukisan tersebut tak pernah selesai karena ayahnya memaksanya menikah dengan pria pilihan keluarga. Clarissa rupanya menolak keras. Ia mencintai seorang pelukis pribumi yang bekerja di perkebunan dekat bukit. Tulisan-tulisan berikutnya semakin muram. Clarissa dikurung. Ia dilarang keluar rumah. Ia terus menulis tentang kerinduan, kemarahan, dan keputusasaan. Lalu pada halaman terakhir, tintanya tampak terkaret-koret, tidak beraturan, seolah ditulis dengan tangan gemetar. Jika aku tak dapat hidup sebagai diriku, maka biarkan wajahku abadi di dalam lukisan. Seseorang harus menyelesaikannya. Seseorang harus membebaskanku dari penantian. Aswani menutup buku itu pelan. Sekujur tubuhnya dingin. Kini semuanya mulai tersambung. Bisikan semalam, perubahan pada kanvas, permintaan untuk menyelesaikan lukisan. Mungkin roh Clarissa memang masih berada di rumah ini. Aswani tidak tahu harus percaya atau tidak, tetapi satu hal pasti, ada sesuatu yang belum selesai di tempat ini. Siang harinya ia turun kembali ke ruang tamu. Dengan pikiran campur aduk, ia menatap kanvas miliknya sendiri. Anehnya, komposisi rumah tua itu kini semakin mirip dengan kamar Clarissa di lantai 2. Bahkan sudut jendelanya berubah tanpa ia sadari. Seolah lukisan itu menuntunnya menuju satu gambar tertentu. Aswani mengambil kuas. Baiklah, gumamnya lirih. Kalau memang ini yang kau mau, aku akan mencoba.
Ia mulai melukis. Sapuan demi sapuan bergerak lebih cepat dari biasanya. Tangannya terasa sangat ringan, seperti ada tenaga lain yang membimbing. Ia menambahkan detail pagar tangga, jendela atas, dan bayangan sosok perempuan. Setiap kali ia ragu memilih warna, seakan jawabannya muncul sendiri di kepala. Waktu berjalan tanpa terasa. Menjelang sore, Aswani baru menyadari bahwa ia telah melukis hampir 5 jam tanpa berhenti. Hasilnya membuatnya tertegun. Lukisan itu begitu hidup. Rumah tua tampak suram, tetapi di lantai 2, kini sosok perempuan terlihat lebih jelas. Gaun putih panjang, kepala tertunduk, dan satu tangan terangkat seolah memanggil. Aswani belum pernah menghasilkan ekspresi sedih sedemikian nyata hanya dalam 1 hari. Namun tepat ketika ia hendak menaruh kuas, terdengar suara dari belakang. Pelan, seperti seseorang menghela napas. Aswani menoleh cepat. Kosong. Tetapi cermin besar di sudut ruang tamu memantulkan sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di pantulan cermin, tepat di belakang kursinya, berdiri seorang wanita bergaun putih. Rambut hitam panjang menutupi separuh wajah. Tubuhnya pucat, nyaris transparan. Aswani tersentak dan menoleh langsung ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Dengan napas memburu, ia menatap cermin lagi. Sosok itu masih ada. Kali ini, wajahnya sedikit terangkat. Mata cekungnya menatap lurus ke arah Aswani, tetapi ekspresinya bukan marah. Ekspresi itu memohon. Aswani gemetar hebat. Ia ingin lari keluar rumah, tetapi kedua kakinya seperti dipaku. Lalu sosok di cermin perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah atas, ke kamar ujung. Kamar Clarissa. Dalam hitungan detik, pantulan itu lenyap. Cermin hanya menampilkan ruang tamu kosong. Aswani terduduk lemas. Jantungnya berdetak sangat keras hingga telinganya berdenging. Ia menatap tangga menuju lantai 2 dengan rasa takut yang nyaris tak tertahankan. Tetapi ia sadar, bila ingin semua ini berhenti, ia harus mengetahui apa yang sebenarnya belum selesai di kamar itu. Matahari mulai tenggelam. Kabut kembali turun menyelimuti Bukit Senja. Dan untuk kedua kalinya, Aswani akan naik ke lantai atas bukan sebagai pelukis yang mencari inspirasi, melainkan sebagai orang yang sedang dipanggil oleh penghuni tak kasat mata rumah tua tersebut. Senja merayap turun dengan lambat, membawa kabut tipis yang menyelimuti halaman rumah tua. Dari jendela ruang tamu, pepohonan pinus tampak seperti bayangan hitam yang bergoyang tertiup angin. Aswani berdiri beberapa saat di kaki tangga, berusaha mengumpulkan keberanian. Pikirannya berkecamuk. Bagian dirinya yang rasional mengatakan bahwa ia harus pergi malam itu juga. Namun, ada dorongan lain yang lebih kuat. Semacam rasa tanggung jawab yang sulit dijelaskan. Seolah setelah membaca buku harian Clarissa dan melihat sosok itu di cermin, Aswani tidak bisa begitu saja meninggalkan rumah ini tanpa menyelesaikan sesuatu. Ia membawa senter kecil, buku harian Clarissa, dan sebuah kuas yang entah mengapa terus ia genggam seperti jimat.
Tangga kayu berderit pelan saat ia menaikinya. Koridor lantai 2 tampak lebih gelap daripada siang tadi. Lampu lorong yang semula masih menyala, kini berkedip-kedip redup. Angin dingin menyusup dari sela jendela, membuat tirai usang bergerak perlahan. Aswani menuju kamar ujung. Begitu pintu dibuka, ruangan itu kembali menampakkan kesunyian yang menekan dada. Isil tua masih berdiri di tempatnya. Lukisan setengah jadi Clarissa tampak lebih menyeramkan dalam cahaya senja. Sosok perempuan tanpa wajah itu seperti sedang menunggu. Aswani masuk perlahan. Ia menyorotkan senter ke seluruh ruangan. Meja rias, lemari pakaian, rak kecil, tidak ada yang aneh. Tetapi saat mengingat gerakan tangan, sosok di cermin tadi menunjuk ke atas. Lalu sedikit ke sisi kanan Aswani, mulai memeriksa dinding bagian timur. Dinding yang berada tepat di belakang Izil. Dinding itu tertutup wallpaper lama bercorak bunga pudar. Saat disentuh, ada bagian yang terasa lebih kosong. Tidak sepadat bagian lainnya. Aswani mengetuk perlahan. Tok, tok. Pada satu titik, bunyinya berbeda, lebih nyaring, seolah ada rongga di baliknya. Jantung Aswani berdegup cepat. Dengan kuku dan ujung kuas, ia mengelupas wallpaper yang sudah lapuk. Kertas tua itu terlepas sedikit demi sedikit, menampakkan papan kayu yang salah satu sisinya memiliki garis sambungan. Benar saja, ada panel rahasia. Aswani mencari celah, lalu mendorong pelan. Panel itu terbuka dengan suara serak, memperlihatkan ruang sempit tersembunyi di balik dinding. Udara pengap langsung keluar. Aswani menutup hidung sejenak. Di dalam rongga itu terdapat sebuah peti kayu kecil dan gulungan kain lusuh. Tidak ada benda lain. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan peti tersebut. Kuncinya sudah berkarat dan mudah terbuka. Di dalamnya tersimpan beberapa surat yang diikat pita biru, sebuah liontin perak, dan foto hitam putih seorang pria muda. Pria itu tampan dengan pakaian sederhana. Tatapannya tenang. Di balik foto tertulis nama Rangga. Aswani segera membuka surat-surat itu. Ternyata semua surat merupakan korespondensi antara Clarissa dan Rangga, pelukis pribumi yang dicintainya. Isi surat-surat tersebut penuh kerinduan dan rencana untuk melarikan diri bersama. Mereka ingin meninggalkan Bukit Senja pada malam bulan purnama, membawa sedikit uang dan memulai hidup baru di kota. Namun, surat terakhir membuat napas Aswani tercekat. Surat itu ditulis oleh Rangga, tetapi tidak pernah sampai ke tangan Clarissa. Clarissa, aku menunggumu di kaki bukit. Jika kau tidak datang sebelum tengah malam, ayahmu akan mengirim orang-orangnya mencariku. Aku tetap percaya kita akan bersama. Aswani membuka lembar lain yang terselip di bawahnya. Itu bukan surat cinta, melainkan catatan pendek dari seorang pelayan rumah. Tulisan itu berbunyi, Nona Clarissa mencoba melarikan diri. Tuan Besar murka. Terjadi pertengkaran di tangga. Nona jatuh dan meninggal malam itu. Demi menjaga nama keluarga, jasadnya disembunyikan. Semua lukisan dan surat diperintahkan dimusnahkan. Aswani menutup mulutnya. Matanya membesar. Meninggal
Di tangga, maka noda merah di lukisannya bukan sekadar cat. Itu gambaran darah Clarissa. Tiba-tiba udara ruangan berubah sangat dingin. Lampu lorong di luar padam. Senter Aswani berkedip. Lalu terdengar suara langkah pelan dari koridor. Tok, tok, tok. Suara yang sama seperti malam pertama. Aswani menoleh ke pintu kamar yang terbuka. Di sana, di bawah cahaya senter yang melemah, tampak sosok perempuan bergaun putih berdiri diam. Rambut panjangnya basah, menutupi sebagian wajah. Lehernya miring tidak wajar. Satu sisi gaunnya bernoda gelap. Aswani nyaris berteriak, tetapi suara tercekat di tenggorokan. Sosok itu melangkah masuk tanpa bunyi. Anehnya, wajahnya tidak menunjukkan amarah. Mata cekung itu justru tampak penuh kesedihan mendalam. Perempuan itu menunduk ke arah peti di tangan Aswani. Kemudian ia mengangkat telunjuknya perlahan. Lukisan setengah jadi di atas sisil. Aswani mengerti. Clarissa tidak hanya ingin lukisannya diselesaikan. Ia ingin kisahnya ditemukan. Ia ingin cinta dan keberadaannya diakui, bukan disembunyikan di balik dinding. Air mata tanpa sadar menggenang di mata Aswani. Rasa takut yang tadi mencekik perlahan berubah menjadi iba. Asal kau tenang, bisiknya terbata. Aku akan membantumu. Begitu kalimat itu terucap, sosok Clarissa memejamkan mata. Lalu tubuhnya memudar sedikit demi sedikit hingga hilang seperti kabut. Ruangan kembali sunyi. Aswani terduduk lemas. Beberapa saat setelah napasnya mulai stabil, ia membawa peti, surat-surat, dan liontin turun ke ruang tamu. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menyalakan semua lampu, lalu menata kanvas besar di hadapannya. Kini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ini bukan sekadar melukis rumah tua. Ia harus melukis kisah Clarissa secara utuh. Tangga tempat ia jatuh. Sosok Clarissa yang menunggu, dan satu bayangan pria di kaki bukit. Sebagai simbol Rangga yang setia menanti. Aswani mulai bekerja dengan sanggu-sungga. Sapuan warna kelabu memenuhi latar. Merah tua pada tangga, putih pucat pada gaun Clarissa, biru lembut pada kabut luar jendela. Semakin lama ia melukis, semakin deras air matanya jatuh tanpa sebab. Seakan kesedihan Clarissa mengalir melalui kuas yang digenggamnya. Menjelang tengah malam, angin di luar mendadak bertiup kencang. Jendela-jendela bergetar, lampu gantung bergoyang pelan. Namun Aswani tidak berhenti. Ia terus melukis hingga bagian wajah. Clarissa hampir selesai. Saat itulah terdengar suara lirih tepat di samping telinganya. Terima kasih. Aswani menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi aroma bunga melati memenuhi ruangan, lembut dan menenangkan. Untuk pertama kalinya, sejak datang ke rumah itu, Aswani tidak lagi merasa diteror. Ia justru merasakan kehadiran yang lebih tenang. Seolah roh Clarissa mulai percaya kepadanya. Meski begitu, satu pekerjaan masih tersisa. Lukisan itu belum benar-benar selesai. Dan Aswani yakin saat wajah Clarissa sempurna tergambar di kanvas,
Sesuatu yang besar akan terjadi di rumah tua Bukit Senja. Malam terakhir Aswani di rumah tua Bukit Senja terasa berbeda. Kabut masih bergelung di luar jendela. Angin masih mendesir melewati pepohonan pinus. Lampu gantung tua masih berayun pelan setiap kali udara dingin menyusup dari celah-celah kusen. Namun kali ini suasana rumah tidak lagi dipenuhi ancaman yang menyesakkan. Yang ada hanyalah penantian. Aswani berdiri di depan kanvas besar dengan pakaian yang sudah berlumur cat. Matanya sembab karena hampir semalaman tidak tidur, tetapi semangat di dalam dirinya justru semakin kuat. Di atas meja, peti kayu berisi surat-surat Clarissa dan Rangga diletakkan terbuka, seakan menjadi saksi bahwa kisah cinta yang lama dikubur itu akhirnya menemukan seseorang yang mau mendengarkan. Lukisan Aswani kini hampir sempurna. Tangga tua dengan noda merah telah tergambar jelas. Jendela, lantai 2 diselimuti kabut kebiruan. Di kaki bukit sosok seorang pria berdiri samar menunggu. Dan di tengah semuanya, Clarissa tampak mengenakan gaun putih panjang dengan tubuh sedikit condong ke depan, seolah hendak melangkah keluar dari penjara waktu. Hanya satu bagian yang belum selesai. Wajahnya, Aswani mengangkat kuas kecil, tangannya sempat bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia sadar bahwa goresan terakhir ini bukan sekadar penyempurna karya seni. Ini seperti membuka pintu terakhir bagi jiwa yang telah puluhan tahun terperangkap. Ia menarik napas panjang, lalu mulai membentuk garis wajah. Clarissa, dahi yang lembut, hidung mancung, bibir tipis, pipi pucat, dan akhirnya sepasang mata. Begitu mata itu selesai dilukis, tiba-tiba seluruh lampu rumah padam. Gelap gulita menelan ruangan. Aswani terkejut dan mundur satu langkah. Hanya cahaya bulan yang menembus jendela, memberikan penerangan samar kebiruan. Lalu terdengar bunyi keras dari lantai atas. Brok, disusul derap langkah cepat. Tok, 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 tok. Bukan lagi langkah pelan seperti sebelumnya, melainkan langkah tergesa yang berlarian menuruni tangga. Jantung Aswani melonjak. Udara di ruang tamu berubah sangat dingin. Kabut tipis entah dari mana merayap masuk melalui celah lantai, memenuhi ruangan hingga setinggi lutut. Aswani memegang kuas erat-erat. Dari atas tangga perlahan muncul sosok Clarissa. Namun kali ini wujudnya jauh lebih nyata. Gaun putihnya berkibar. Rambut hitam panjang tersibak oleh angin tak terlihat. Wajahnya kini dapat dilihat jelas persis seperti yang baru saja Aswani lukis. Cantik, pucat, dan dipenuhi kesedihan yang telah tertahan terlalu lama. Sosok itu menuruni tangga tanpa menyentuh anak tangga. Melayang pelan, mendekat. Aswani menahan napas. Meski rasa takut masih ada, ia tidak mundur. Clarissa berhenti tepat di depan kanvas. Mata beningnya memandang lukisan itu lama sekali. Ekspresinya berubah dari sedih menjadi haru. Lalu untuk pertama kalinya
Bibir pucatnya membentuk senyum tipis. Di saat bersamaan terdengar suara lain dari luar rumah. Seperti langkah kaki seseorang berlari menaiki halaman. Aswani menoleh ke arah pintu utama yang mendadak terbuka sendiri. Kabut dari luar masuk bersama cahaya bulan. Dan di ambang pintu berdiri sosok pria muda berpakaian sederhana. Tubuhnya transparan, tetapi wajahnya tampak tenang. Aswani langsung tahu, itu Rangga. Pria itu memandang Clarissa dengan tatapan yang penuh kerinduan, seolah puluhan tahun penantian akhirnya berakhir malam ini. Clarissa menoleh begitu melihat Rangga. Kedua matanya berkaca-kaca. Ia melangkah pelan mendekati pintu. Rangga mengulurkan tangan. Tidak ada kata-kata, tidak ada jeritan, tidak ada suara aneh. Hanya kesunyian yang dipenuhi rasa haru. Clarissa menatap Aswani sebentar. Pandangan itu begitu lembut, seperti ucapan terima kasih yang tak perlu diucapkan. Setelah itu, ia menyambut tangan Rangga. Begitu kedua tangan mereka bersentuhan, ruangan dipenuhi cahaya putih hangat. Kabut berputar lembut. Aroma melati menyeruak sangat wangi. Aswani menutup matanya karena silau. Ketika cahaya mereda, kedua sosok itu telah hilang. Rumah tua kembali sunyi, tetapi sunyinya kini berbeda. Tidak lagi berat, tidak lagi menekan. Sunyi itu terasa damai. Perlahan, lampu-lampu menyala sendiri. Aswani menatap sekeliling dengan mata basah. Ia menoleh ke arah kanvas. Sesuatu yang membuatnya merinding sekaligus terharu terlihat di sana. Pada lukisan yang tadi muram, noda merah di tangga telah memudar menjadi bayangan samar. Wajah Clarissa tidak lagi tampak sedih. Dalam lukisan itu, perempuan tersebut kini terlihat tersenyum sangat lembut. Sosok pria di kaki bukit juga tampak lebih jelas, seakan sedang menjemput. Aswani tahu lukisan itu telah berubah menjadi penutup kisah yang selama ini tertunda. Pagi harinya, matahari bukit senja bersinar cerah. Untuk pertama kalinya sejak datang, Aswani mendengar kicau burung begitu ramai di halaman. Kabut menghilang lebih cepat. Rumah tua itu tampak tidak sesuram sebelumnya. Sebelum pergi, Aswani mengumpulkan surat-surat Clarissa dan Rangga. Ia berniat menyerahkannya kepada kepala desa agar kisah mereka diketahui, bukan lagi menjadi rahasia keluarga yang terkubur. Ia juga membawa lukisan besar tersebut. Sesampainya di kota, Aswani membersihkan diri dan beristirahat beberapa hari. Tetapi pikirannya masih dipenuhi kejadian di Bukit Senja. Ia merasa hidupnya berubah. Selama ini ia melukis hanya untuk mencari keindahan dalam kesunyian. Kini ia mengerti bahwa seni juga bisa menjadi jembatan bagi luka yang belum selesai. Sebulan kemudian, Aswani mengadakan pameran tunggal. Lukisan utama yang dipajang di tengah ruangan berjudul "Lukisan yang Tertunda". Para pengunjung terpukau. Banyak yang mengatakan lukisan itu memiliki kesedihan sekaligus ketenangan yang sulit dijelaskan. Tatapan perempuan di dalamnya terasa hidup, sementara sosok pria di kejauhan memunculkan harapan. Lukisan itu menjadi karya Aswani yang paling terkenal. Banyak kolektor menawar dengan harga tinggi, tetapi Aswani
menolak menjualnya. Baginya, lukisan tersebut bukan sekadar karya seni. Itu adalah janji yang telah ia tepati. Beberapa bulan sesudah pameran, Aswani kembali berkunjung ke Bukit Senja pada siang hari. Ia ingin melihat rumah itu sekali lagi. Yang mengejutkan, rumah tua tersebut sedang dibersihkan oleh beberapa warga desa. Kepala desa mengatakan, bangunan itu akan dijadikan rumah seni dan perpustakaan kecil agar tidak lagi terbengkalai. Aswani tersenyum. Ia memandang jendela lantai 2 tempat Clarissa dulu menunggu dalam kesepian. Kini jendela itu terbuka lebar, diterpa cahaya matahari. Tidak ada lagi bayangan putih, tidak ada lagi bisikan. Yang tersisa hanyalah angin sejuk dan rasa lega. Aswani menunduk pelan. Di dalam hatinya, ia merasa dua jiwa yang lama terpisah itu akhirnya telah pulang bersama. Dan sejak hari itu, setiap kali Aswani menggoreskan kuas ke atas kanvas, ia tidak lagi hanya mencari bentuk. Ia mencari cerita, karena atau kadang-kadang sebuah lukisan bukan diciptakan untuk dipandang, melainkan untuk membebaskan.